Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan saya sendiri, Medita Kusmani Tias dengan NIM 1911305009 dan ada Ibu Sri Wahyuni dengan NIM 1911305026 dan ada Bilal Rizalul Haq dengan NIM 1911305028. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai asesmen perkembangan kognitif pada anak usia dini. Langsung saja kita ke materi. Teori perkembangan menurut Jean Piaget, yaitu teori perkembangan kognitif Jean Piaget atau teori Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan. Anak juga harus mengembangkan atau membangun mental mereka. Lalu, tahap perkembangan kognitif pada anak usia dini itu terbagi 4 tahapan menurut Jean Piaget. Yang pertama, tahap sensori motor, yaitu pada usia 0-24 bulan. Dalam tahap ini, mulai dari lahir hingga bayi berusia 2 tahun, mereka belajar tentang diri mereka sendiri dan dunia mereka sendiri melalui indera mereka yang sedang beremban dan melalui aktivitas motornya. Nah, aktivitas kognitif terpusat pada aspek alat indera atau sensori dan gerak itu motor. Artinya, anak hanya mampu melakukan pengenalan lingkungan melalui alat indera dan pergerakannya saja. Tahap ini merupakan dasar untuk menunjukkan perkembangan kognitif selanjutnya. Lalu, yang poin B yaitu tahap pro-operasional pada usia 2-7 tahun, di mana tahap ini dimulai sekitar 2 tahun dan berlangsung sehingga kira-kira 7 tahun. Selama periode ini, anak berpikir pada tingkat simbolik, tapi belum menggunakan operasi kognitifnya. Artinya, anak tidak bisa menggunakan logika atau mengubah atau menggabungkan, memisahkan ide atau pemikirannya. Nah, perkembangan anak terdiri dari membangun pengalaman tentang dunia melalui adaptasi dan bekerja menuju tahap konkret ketika ia bisa menggunakan pemikiran yang logis. Lalu, yang di poin C yaitu tahap operasional konkret pada usia 7-11 tahun. Nah, perkembangan kognitif anak di tahap ini itu berlangsung sekitar usia 7 hingga 11 tahun dan ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Piaget menganggap tahap konkret sebagai titik balik utama dalam perkembangan kognitif anak karena menandai awal pemikiran yang logis. Pada tahap ini, si kecil cukup dewasa menggunakan pemikiran atau pemikiran yang logis, tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisiknya. Anak melalui menunjukkan kemampuan konversi, jumlah, luas, volume, dan orientasi. Lalu yang terakhir yaitu tahap operasional formal, itu usia 12 tahun ke atas. Nah, pada usia 12 tahun ke atas, anak dapat menggunakan operasi-operasi konkretnya untuk operasi yang lebih kompleks. Kemajuan dalam masa periode ini, anak telah mampu berpikir secara abstrak, sehingga dia tidak perlu berpikir dengan pertolongan benda atau peristiwa konkret. Nah, anak telah mampu memahami bentuk argumen yang ia ungkapkan. Ini adalah indikator pencapaian perkembangan kognitif anak usia pada usia 4 hingga 5 tahun atau kelompok A dan indikator pencapaian perkembangan kognitif anak usia 5 hingga 6 tahun atau pada anak kelompok B. Perkembangan kognitif sendiri dibagi menjadi 3 aspek sub keterampilan, yaitu yang pertama belajar dan pemecahan masalah, yang kedua yaitu berpikir logis, dan yang ketiga berpikir simbolik. Nah, untuk contoh contoh perkembangan kognitif pada anak usia 4 hingga 5 tahun atau pada kelompok A, dalam belajar dan pemecahan masalahnya, kita dapat lihat pada tabel yaitu
anak mampu mengenal benda berdasarkan fungsinya. Misalnya, pisau itu untuk memotong, pensil untuk menulis. Lalu ada juga menggunakan benda-benda sebagai permainan simbolik, misalnya kursi sebagai mobil-mobilan, atau disusun seperti kereta api, kayak gitu. Itu pada usia 4 hingga 5 tahun. Ada juga mengetahui konsep banyak dan sedikit, mengkreasikan sesuatu sesuai dengan idenya sendiri yang terkait dengan berbagai pemecahan masalah, mengamati benda dan gejala dengan rasa ingin tahunya. Jadi di situ anak-anak mulai mengamati benda, misalnya pohon pisang misalnya. Lalu ada juga mengenal pola kegiatan yang menyadari pentingnya waktu. Jadi anak itu tahu kapan siang, kapan malam, kapan pagi, kapan sore gitu ya. Lalu memahami posisi atau kedudukan anak dalam keluarga serta lingkungannya. Misalnya dia sebagai anak, sebagai teman, sebagai adik, kayak gitu. Itu untuk usia 4 hingga 5 tahun. Sedangkan untuk indikator pencapaian perkembangan kognitif pada usia 5 hingga 6 tahun yang pemecahan belajar dan pemecahan masalahnya, yaitu anak mampu menunjukkan aktivitas yang bersifat eksploratif dan menyelidik seperti apa yang terjadi ketika air ditumpahkan. Terus memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang fleksibel dan terima sosial. Misalnya ketika dia melakukan suatu kesalahan, dia minta maaf, itu lebih ke agama ya. Terus menerapkan pengetahuan atau pengalaman dalam konteks yang baru dan menunjukkan sikap kreatif dalam menyelesaikan masalah. Ini adalah pencapaian perkembangan kognitif anak pada usia 5 hingga 6 tahun dalam aspek pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk berpikir logis, untuk anak usia 4 hingga 5 tahun atau dalam kelompok A itu kita mempunyai indikatornya, yaitu mengklasifikasikan benda berdasarkan fungsi, bentuk, atau warna serta ukuran. Sedangkan selain itu, anak juga mengenal gejala sebab akibat yang terkait dengan dirinya, mengklasifikasikan benda ke dalam kelompok yang sama atau kelompok yang sejenis, atau kelompok yang berpasangan dengan dua variasi. Mengenal pola, misalnya ABAB dan ABC-ABC, ini untuk usia 4 hingga 5 tahun. Lalu mengurutkan benda berdasarkan 5 seriasi ukuran atau warna. Nah, sedangkan untuk anak usia 5 hingga 6 tahun dalam aspek berpikir logis, yaitu anak mengenal perbedaan berdasarkan ukuran. Nah, ukuran ini perbandingan. Jadi ini lebih besar dari atau kurang dari atau yang paling atau ter. Contohnya ukuran pensil ini lebih kecil daripada ukuran pensil ini, lebih pendek gitu ya. Lalu misalnya lagi, kotak ini lebih besar daripada kotak B, atau kotak A adalah kotak yang paling besar di antara kotak-kotak yang lain. Nah, ini adalah contoh dari perkembangan kognitif anak berpikir logis dalam usia 5 hingga 6 tahun. Selain itu, anak juga menunjukkan inisiatif dalam memilih tema permainan. Seperti contohnya, ayo kita main pura-pura menjadi seperti burung terbang, pura-pura seperti harimau yang merangkak, seperti itu. Lalu menyusun perencanaan kegiatan yang akan dilakukan, mengenal sebab akibat tentang lingkungannya,
mengklasifikasikan benda berdasarkan warna, bentuk, dan ukuran. Lalu mengklasifikasikan benda juga yang lebih banyak ke dalam kelompok yang sama atau kelompok sejenis, atau kelompok yang berpasangan dan lebih dari 2 variasi. Mengenal pola ABCD, lalu mengurutkan benda berdasarkan ukuran dari yang paling kecil ke yang besar atau sebaliknya. Ini adalah perkembangan kognitif berpikir logis untuk usia anak 5 hingga 6 tahun. Sedangkan untuk berpikir simbolik untuk anak usia 4 hingga 5 tahun, yaitu anak mampu membilang benda dari 1 hingga 10. Ini untuk kelompok A ya. Lalu mengenal konsep bilangan, mengenal lambang bilangan, dan mengenal lambang huruf. Ini adalah berpikir simbolik untuk anak usia 4 hingga 5 tahun. Sedangkan berpikir simbolik untuk usia 5 hingga 6 tahun, itu anak mampu menyebutkan lambang bilangan dari 1 hingga 20. Anak menggunakan lambang bilangan untuk menghitung, mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan, mengenal berbagai macam lambang huruf vokal dan konsonan, dan mempresentasikan berbagai macam benda dalam bentuk gambar atau tulisan. Selanjutnya ialah cara menganalisis data perkembangan kognitif. Teknik analisis data asesmen perkembangan kognitif pada anak usia dini dapat dilakukan melalui teknik pengembangan instrumen asesmen, yang mana teknik pengembangan asesmen ini sendiri terbagi menjadi 2, yaitu teknik tes dan non-tes. Dan selanjutnya ada contoh perkembangan kognitif. Sebagai berikut adalah dikemukakan tentang perkembangan kognitif. Yang pertama adalah daftar perkembangan kognitif, yang kedua kisi-kisi instrumen perkembangan kognitif, yang ketiga pengembangan butir asesmen kognitif. Yang pertama, daftar perkembangan kognitif. Pada usia anak 4-5 tahun, perkembangan kognitif yang mereka dapat ialah mengetahui konsep banyak dan sedikit. Yang kedua, mengklasifikasikan benda berdasarkan fungsi, bentuk, warna, atau ukuran, mengenal pola AB, dan ABC, membilang banyak benda 1-10, mengenal lambang huruf. Lalu, yang kedua, kisi-kisi instrumen perkembangan. Dalam keterampilan kognitif, mereka belajar memecahkan masalah. Contohnya seperti mengetahui konsep banyak dan sedikit seperti yang tadi. Juga dapat berpikir logis, seperti mengklasifikasikan benda berdasarkan fungsi, bentuk, atau warna, serta ukuran. Juga dapat berpikir secara simbolik, seperti membilang banyak benda 1-10 misalnya, dan juga mengenal lambang huruf. Yang terakhir, pengembangan butir asesmen. Indikator untuk mengetahui konsep banyak dan sedikit. Mohon maaf. Jadi ada indikator anak untuk mengetahui konsep banyak atau sedikit. Contoh kegiatannya seperti menghitung banyaknya kulit kerang dalam gelas. Untuk mengetahui konsep banyak dan sedikit, kita bisa menggunakan kegiatan seperti menghitung banyaknya kulit kerang dalam gelas. Alat dan bahan yang bisa kita gunakan, ya seperti tadi, kulit kerang dan gelas. Penilaiannya menggunakan penugasan dan checklist. Untuk mengklasifikasikan benda berdasarkan fungsi, bentuk, atau warna serta ukuran, kegiatan yang bisa kita berikan kepada anak berupa memberi tanda checklist pada gambar alat kebersihan dan tanda silang selain gambar alat kebersihan. Alat dan bahan yang bisa kita gunakan LKA, yang penilaiannya bisa menggunakan penugasan. Lalu untuk mengenal pola AB, dan ABC, kita bisa menggunakan kegiatan
Bronze dengan pola warna merah, kuning, dan merah, kuning, hijau. Apa sih? Oh, kecilnya. Alat dan bahan yang bisa digunakan ialah roncean. Penilaiannya unjuk kerja. Untuk indikator membilang banyak benda atau 1 sampai 10, kegiatan yang bisa kita lakukan adalah membilang gambar dan menarik garis ke lambang bilangan yang sesuai. Alat dan bahan yang bisa kita gunakan ialah LKA dan papan peraga. Penilaiannya bisa menggunakan penugasan dan unjuk kerja. Yang terakhir, mengenal lambang huruf indikatornya. Untuk kegiatan bisa kita lakukan melingkari kata yang memiliki lambang. Alat dan bahan yang bisa kita gunakan ialah LKA. Penilaiannya menggunakan penugasan. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan dan teman-teman tidak ada lagi yang ingin sharing-sharing bersama kita di sini, mungkin kita cukupkan presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya dari kelompok 5, mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam menjelaskan materi maupun jawaban. Kami mohon maaf, kami pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.